pukul 4 Arab. Maknanya kira-kira setelah tenggelamnya matahari 4 jam. Atau setelah terbitnya matahari 4 jam. Karena di dalam Arab bergantinya waktu, bergantinya hari bukan pada pukul 12 malam, tapi dengan terbenam dan terbitnya matahari. Setelah terbenam matahari, waktu berganti. Di Arab malam dulu baru siang. Kalau kita kan siang dulu baru malam, kan macam itu kan? Arab tak? Di Arab malam dulu baru siang. Jadi malam dahulu, malam Kamis baru hari Kamis. Kalau kita Kamis malam, betul apa tidak? Siang Kamis dan Kamis malam. Kamis malam itu orang Arab cakapnya malam Jumat, itu sudah masuk hari Jumat. Saya tengok pukul 1 barusan adzan maghrib. Maknanya ini jam Arab kah? Saya bilang ini jam Arab kah? Ternyata baterai habis. Oke, kita akan teruskan pengajian kita di dalam kitab Al-Muqaddimat. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan muqaddimah yang berkenaan dengan usul kufur dan bid'ah. Muqaddimat yang keempat ini menjelaskan bahwasanya usul 7 hal yang akan disebutkan ini semuanya berkaitan dan sebab asasi kenapa orang itu bisa kufur dan kenapa orang itu bisa ahli bid'ah. Semua kekufuran, semua kebid'ahan yang ada di agama, majority akan terpulang kepada salah satu daripada 7 hal ini. Kita sudah bahas sampai ketiga ya. Maknanya al-ijab dzati sudah, at-tahsinul akli sudah, taklidur rodi juga sudah. Sekarang kita akan masuk yang keempat. Apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu kufur? Dan apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu menjadi ahli bid'ah? Yang keempat, dan ini banyak. Ini zaman dahulu yang nomor 4 ini banyak. Apa itu? Ar-rabtul adi. Ar-rabtul adi. Sudah saya jelaskan di kelas yang lampau. Ada hubungan antara api dan panas. Betul apa tidak? Yang membuat hubungan itu siapa tuan-tuan, puan-puan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya yang membuat api panas adalah Allah. Kalau Allah tak nak menghubungkan api dan panas, Allah boleh jadi membuat api itu sejuk. Dan sejuk yang mematikan. Sejuk itu kalau terlampau sejuk macam mana? Sejuk ikon oke. Anda boleh tidur. Tapi kalau sejuknya mana itu? Alaska. Sejuknya Kutub Utara. Kalau Anda tak pakai jaket macam mana? Saya punya kawan berasal daripada dekatnya Siberia. Lalu ketika saya di Jordan, saya banyak kawan daripada Rusia. Ada yang rumahnya dekat-dekat dengan Siberia. Tahu Siberia? Siberia itu tempat yang paling dingin. Jadi orang-orang Rusia zaman dahulu, kalau nak penjara orang, penjara yang paling ganas, yang paling teruk di mana? Siberia. Mereka kalau nak azab orang, nak sakiti orang mudah. Mereka lepas baju, siram air habis. Lepas baju, siram air. Ya ini confirm hospital itu, confirm hospital. Confirm. Karena terlampau sejuk. Sejuk itu juga boleh mematikan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh api itu menjadi dingin agar tak membakar Nabi Ibrahim, Allah cakap apa? Kuni bardan wasalama. Bukan hanya bardan, tapi salama. Kalau Allah hanya cakap kuni bardan, wahai api, jadilah sejuk, Nabi Ibrahim membeku itu. Menjadi ais. Benar, Suf. Ulama tafsir cakap macam itu. Kalau Allah hanya cakap, wahai api, jadilah sejuk, akan terlampau sejuk, karena sejuk itu juga boleh mematikan. Macam panas itu boleh membuat orang mati, sejuk pun juga boleh membuat orang mati. Karena itu Allah tambah salama, sejuk dan keselamatan. Jadi api itu macam apa? Ikon. Api itu macam ikon. Semakin apinya besar, semakin sedap ikonnya. Karena Allah cakap apa? Kuni bardan wa salama.
Kenapa? Karena antara panas dan api Allah lah yang mengkaitkan. Dan Allah lah yang boleh untuk mencabut hubungan antara panas dan api. Banyak sekali orang pada zaman dahulu meyakini bahwasanya antara panas dan api itu bukan kaitan Allah ciptakan, tak. Memang api itu mempunyai panas tanpa ada intervensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali orang-orang itu tergelincir. Mu'tazilah tergelincir di sini. Mereka menjadikan hukum adat yang sudah saya jelaskan di awal kelas kita, di awal daurah kita, hukum adat mereka jadikan hukum akal. Banyak sekali macam itu. Orang falasifah pun, orang-orang ahli filsafat pun zaman dahulu menjadikan hukum adat ini hukum akal. Mereka tak mempercayai ada yang namanya hukum adat. Mereka tak mempercayai ada orang boleh membelah lautan. Mereka tak boleh percaya. Mereka tak boleh percaya ada orang boleh menaiki angin. Tak percaya mereka. Mereka tak percaya ada orang itu terkena api boleh tak terbakar. Mereka tak percaya itu. Apalagi mukjizatnya Nabi Muhammad boleh keluar apa? Air. Tak percaya. Macam mana boleh keluar air? Repot sih. Anda tak pernah bertemu, Anda tak pernah jumpa Rasul. Karena itu Anda tak percaya. Orang yang tidak memahami hukum akal dan hukum adat, mereka akan tersilap antara keduanya. Kalau mereka tersilap antara keduanya, saya nak cakap habislah mereka ini. Benar, habis. Karena orang yang tersilap hukum adat, yang mana mereka menjadikan hukum adat itu hukum akal, mereka akan mengingkari hari kiamat. Mereka akan mengingkari mukjizat. Kalau mereka mengingkari hari kiamat, macam mana? Kafir. Di antara usul akidah yang paling kuat di dalam Islam adalah kita percaya kepada hari akhir, betul tidak? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, apalagi wa malaikatihi wal yaumil akhir wa bil qada'i wal qadar. Ada di antara rukun iman Anda kena beriman dengan hari akhir. Kalau Anda tak beriman dengan hari akhir, maknanya Anda ini bukan muslim. Dan di antara punca sebab tidak beriman kepada hari akhir adalah Anda tak boleh faham antara hukum adat dan hukum akal. Dan orang yang tak percaya hukum adat boleh dipatahkan, mereka tak akan percaya dengan apa yang bernama mukjizat. Mereka tak percaya dengan yang namanya karomah. Rata-rata orang, sudah saya ceritakan tadi ya, ada seorang perempuan kritik Zakir Naik, bukan kritik Zakir Naik, kritik orang muslim semuanya. Kenapa orang muslim itu percaya dengan namanya Isra dan Mi'raj? Kenapa? Ini adalah sebuah kebohongan, dusta. Pembohongan publik katanya, langsung saya cakapnya kebohongan publik. Maknanya Nabi Muhammad itu dusta kepada orang-orang yang lain. Kenapa? Karena mengatakan bahwasanya beliau boleh ulang-alik Mekah, Madinah, Mekah, Palestina dalam waktu satu malam. Saya cakap, engkau ini tak faham hukum adat dan hukum akal. Allah boleh patahkan hukum adat. Karena itu kan banyak sekali orang-orang itu mengatakan mukjizat Rasul ketika menaiki buruk itu bukan ulang-alik Palestina satu hari lah. Karena sekarang ulang-alik Palestina Mekah satu hari boleh. Anda naik pesawat Palestina Mekah itu 2 jam. Balik lagi berapa? Boleh kan ulang-alik satu malam? Banyak ulama mengatakan mukjizat hakiki Rasul ketika Isra dan Mi'raj adalah boleh menaiki buruk. Buruk itu diambil dari kata-kata al-barku yang artinya kilat. Anda tahu berapa kecepatan cahaya? 1 second 300.000 kilometer.
per second, bukan per jam, per second. Anda pernah naik superbike kah? Coba naik superbike, tak pakai helmet dengan kecepatan 200 km per jam. Coba saja. Mata ini akan menangis, tak kuat. Para ulama mengatakan kalau ada orang menaiki berjalan tanpa ada pengamanan 300.000 km per second, tubuhnya itu akan hancur. Tubuhnya akan hancur. Disitulah letak hakikat daripada mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah boleh menaiki buraq, dan para ulama mengatakan sebab Rasul boleh menaiki buraq oleh Allah sudah dipersiapkan sejak beliau masih kecil. Dibelah dadanya, dibersihkan. Semua itu adalah preparation untuk bisa masuk ke Sidratil Muntaha. Orang-orang tak akan paham ini karena mereka orang-orang yang bukan Islam ya. Mereka tak akan paham ini. Kenapa? Karena mereka tak boleh paham apa beza hukum adat, apa beza hukum akal. Dan di antara sebab kekufuran yang menurut saya cukup signifikan adalah tidak percayanya adanya hukum adat. Dan tidak percayanya bahwasanya hukum adat itu boleh dipatahkan. Itu Anda kena paham. Hukum adat boleh dipatahkan. Karomah terjadi semacam itu. Mukjizat juga terjadi daripada jenis yang itu. Mematahkan hukum adat. Dajjal pun nanti ketika nak hari kiamat akan datang dengan yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Dia sama macam karomah. Dajjal boleh mematahkan hukum adat. Tapi itu adalah ujian bagi manusia. Allah sudah kabarkan, nanti akhir zaman, Rasul sudah kabarkan, nanti akhir zaman akan ada makhluk namanya Dajjal. Dia akan mempunyai perkara yang luar biasa. Orang-orang mukmin akan tengok di dahinya ada apa? Kaf, fa, ro, hati-hati. Orang-orang yang tak paham akan terkena tipu daya dia. Karena awal-awal dia akan mengaku, pertama dia akan mengaku orang baik, lama-lama dia akan mengaku Tuhan, Suf. Karena dia boleh buat perkara yang luar biasa. Hati-hati katanya para nabi. Perkara yang luar biasa itu boleh jadi berasal daripada Dajjal. Dan orang yang tak percaya dengan hukum adat itu boleh dipatahkan, saya takut dia akan berjalan menuju kekufuran karena dia akan mengingkari yang namanya mukjizat. Arabtul adi wa huwa itsbatu talazum baina amrin wa amrin wujudan wa adaman biwasitati taqarrur. Hukum adat adalah pengisbatan apa di sini translate-nya? Terhadap kemestian dalam hal kewujudan atau tak kewujudan antara suatu perkara dengan perkara yang lain yang berlaku secara keterusan. Ya, ini maknanya Anda mengetahui kepastian antara dua perkara, maknanya kalau ini ada itu namanya talazum. Kepastian antara dua perkara, kalau ada makan ada kenyang, terus macam itu. Setiap ada makan ada kenyang, ada makan ada kenyang. Anda tidak akan mengetahui ada makan ada kenyang kecuali dengan berulang-ulang macam itu. Itulah yang namanya hukum adat. Terus wahai imam, apa yang menyebabkan seseorang itu kufur dan menjadi bid'ah? Yang kelima adalah al-jahlul murakkab. Saya tak tahu dulu ketika saya Dulu ketika saya di sekolah rendah, saya diajari macam ini. Ada dua di sini ya, kecil. Apa ini namanya kalau di Melayu? Kuasa dua. Ini kan sama dengan 4 kan? 2 dikali 2 sama dengan 4. Nanti bila-bila 3 sama dengan 9. Bodoh.
Ada kuasa dua. Ada kuasa dua. Ada bodoh kuasa satu, ada bodoh kuasa dua. Yang menjadikan orang kafir rata-rata bukan bodoh kuasa satu, tapi bodoh kuasa dua. Apa itu Habib bodoh kuasa dua? Oke, saya jelaskan dulu bodoh kuasa satu. Apa itu bodoh kuasa satu? Bodoh kuasa satu itu orang ditanya. Bodoh kuasa satu itu orang ditanya, ini apa? Pen, oke. Ada orang tak tahu, ditanya, ini apa? Orang tak tahu. Cakapnya, saya tak tahu. Itu bodoh kuasa satu. Dia tak tahu. Oke. Ditanya, apa itu ahli sunnah? Saya tak tahu. Oh, itu bodoh kuasa. Loh, orang bodoh itu dia tak tahu kan? Saya ini bodoh ilmu pertanian. Saya bodoh karena saya memang tak sekolah ilmu pertanian. Apa itu namanya? Ilmu botani. Tentang botani. Saya bodoh, saya tak tahu. Kalau berilmu botani kan dia bisa apa namanya? Nanti pohon ini ditumbuh macam ini. Saya tak tahu macam itu. Saya bodoh di dalam ilmu itu. Tidak tahu itu sama dengan bodoh. Cuma kan bodoh kan sedikit kasar. Jadi orangnya cakapnya tidak tahu, sebenarnya sama saja. Maknanya sama. Kami ini al-mutakallimun tak terlampau kesah pasal lafadz. Kami ini kesah pasal makna. Faham ya? Bodoh itu sama dengan tidak tahu. Kalau Anda tidak mengetahui sesuatu, tanya, ini apa? Ini pen. Terus bedanya pen yang ini dengan pen yang ditulis di PP itu apa? Tahu kan pen macam itu tuh? Apa namanya itu apa? Pen. Ini apa? Pen juga. Orang Indonesia cakapnya kalau itu pulpen. Pulpen, kalau ini spidol. Spidol. Oke lah. Ada orang ditanya, "Kau tahu ini?" Aku tak tahu. Dia itu namanya bodoh. Sama juga dia itu namanya tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak tahu ini apa. Apa jenama ini Tuan Haji Bakar? Jenama apa ini? Hah? Tak nampak. Sama dengan tak tahu. Sama dengan? Sama saja kan? Sama saja. Loh, kalau Haji Bakar tak tahu ini jenama apa, mudah saya beritahu. Jenamanya art line. Sekarang tahu Haji Bakar? Tahu kan? Sudah. Kebodohannya hilang. Ketidaktahuannya hilang. Loh, bodoh itu mudah. Karena dia tahu kalau dirinya itu bodoh. Ada bodoh yang susah. Namanya bodoh kuasa dua. Saya tanya kepada Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi, ini apa? Handphone. Bukan Ustadz Nawawi. Ini adalah pen. Habib ini bodoh, PSD pun bodoh. Ini handphone Habib. Astaghfirullahaladzim. Ini pen, bukan. Suf, tengok. Ketika dia mengatakan ini adalah handphone, apakah dia mengetahui apa ini? Tidak, kalau dia mengetahui ini apa, dia akan cakap ini adalah pen. Ini dia akan cakap ini adalah pen. Ada kebodohan dalam diri Anda. Yang pertama. Kebodohan yang kedua apa? Anda tak tahu kalau Anda bodoh. Karena itu Anda menyalahkan bahwasanya saya ini bodoh. Ada orang tengok chicken. Itu apa? Gajah. Bukan, itu chicken. Bukan Habib, itu gajah. Gajah itu bisa terbang. Alamak, itu dumbo.
Tahu dumbo, gajah yang bisa terbang. Itu dumbo bisa terbang, gajah tak bisa terbang. Bisa Habib. Alamak, saya bilang. Maknanya Anda tak tahu gajah. Anda tak tahu gajah. Dan Anda tak tahu kalau diri Anda tidak tahu. Ada dua kebodohan. Itu namanya al-jahlul murakkab. Kebodohan kuasa dua. Kalau kebodohan kuasa satu serono, dia tak tahu, tapi dirinya tahu kalau dirinya tidak tahu. Serono macam Haji Bakar, ini apa? Tak tahu. Namanya art lain. Oh iya Habib, sekarang saya tahu kalau itu art lain. Jalan pertama untuk menyembuhkan kebodohan adalah Anda tahu kalau Anda itu bodoh. Jalan pertama untuk sembuh daripada sakit, Anda sadar kalau Anda sakit. Baru Anda nak ke dokter. Baru Anda nak ke dokter. Dokter, saya sakit. Dokternya periksa, dokternya beri apa namanya? Obat, beri obat. Diminum akhirnya sembuh. Kalau dari awal Ustadz Nawawi Anda sakit, tak, saya ini sehat. Kalau Anda merasa diri Anda sehat, apakah Anda nak ke dokter? Buat apa ke dokter? Dokter itu hanya untuk orang yang merasa dirinya sakit. Kalau dia merasa dirinya sehat, dia tak akan ke dokter. Belajar itu hanya untuk orang bodoh. Kalau dia merasa dirinya tidak bodoh, dia tidak akan belajar. Karena itu, orang yang tidak tahu, cara memberitahunya mudah. Tapi orang yang salah paham, susah. Kenapa? Karena bodohnya dia kuasa. Orang tidak paham mudah. Habib, saya tidak paham, saya fahamkan. Tapi kalau dia salah paham, dia tak akan tahu kalau dirinya bodoh. Kalau dia tak tahu dirinya bodoh, orang jelaskan, dia akan membodohkan orang yang menjelaskan. Engkau yang salah paham, bukan saya. Sof, tengok. Majority firqah-firqah, majority sekte-sekte yang ada di dalam Islam selain ahli sunnah, mereka menyangka bahwasanya dirinya lah yang benar. Mu'tazilah tengok ahli sunnah, cakapnya engkau yang salah. Wahabi tengok kita, cakap engkau yang salah. Karena itu, bodoh kuasa dua adalah pintu yang paling besar terhadap kekufuran dan kebid'ahan. Habib Umar dulu ketika saya pernah tengok beliau berceramah ketika ada wakil presiden di Yaman datang ke Tarim untuk tengok Habib Umar. Habib Umar berceramah bahwasanya yang paling susah untuk dihadapi bukan orang yang tak paham, tapi yang paling susah untuk dihadapi adalah orang yang salah paham. Orang yang salah paham akan menjadikan pahamnya salah. Pening kan? Salah paham dan pahamnya salah? Jangan pening. Karena dia mempunyai kesalahan, dia salah di dalam kefahaman. Kesalahan di dalam paham akan menjadikan dia paham sesuatu yang salah. Paham sesuatu yang salah itu dia kira paham yang betul. Kita ketika mengungkapkan paham yang betul, kita dikira yang salah. Pelik kan? Akhirnya akan terus, tak engkau yang salah, engkau, terus macam itu. Kenapa? Karena dia itu bodoh kuasa dua. Bodoh kuasa satu mudah, karena dari awal dia sadar kalau dirinya bodoh, dirinya tak tahu. Tapi bodoh kuasa dua ini pening kepala saya. Pening kepala saya. Rata-rata muzakaroh, rata-rata perdebatan karena ada salah satu daripada pihak itu bodoh kuasa dua. Loh benar, Sof. Rata-rata perdebatan itu gara-gara salah satu pihak itu bodoh kuasa dua. Kalau salah satu pihak mengatakan aku ini bodoh kuasa satu, semua settle. Maknanya saya kena belajar lagi. Tapi karena bodoh kuasa dua, semua menganggap dirinya yang benar, terjadilah perdebatan adu dalil. Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih kuat? Itulah makna al-jahlul murakkab. Saya tak tahu di translate apa.
jahil murakkab, yaitu jahil terhadap kebenaran dan jahil terhadap kejahilan tersebut. Perempuan, oke, sila. Tak ada, tidak belajar ilmu akidah. Orang awam itu wajib belajar akidatul awam. Wajib belajar akidatul awam. Dia tak wajib belajar akidah-akidah macam saya sampai ke Jordan 4 tahun, tak. Selama dia mengetahui akidatul awam, sifat 20 dan sifat para nabi dan hal-hal seperti ini cukup. Oh, saya hanya tahu daripada emak saya. Anda kena cari ustadz. Kalau Anda tak cari ustadz, Anda berdosa. Kalau Anda berdosa, tetap sholat Anda tetap sah. Tetap sah. Anda hanya berdosa karena Anda tidak mengetahui akidah dan belajar secara benar. Belajar akidah itu mudah. Benar kalau ada orang ikut kelas saya mufidah yang kemarin itu, selesai semuanya akan settle, semuanya akan settle. Maknanya kelas akidah hanya perlu 4 kali kelas, selesai semua. Kalau Anda nak jadi orang awam, Anda cuma perlu kelas akidah 4 kali, kemudian Anda tidak perlu belajar akidah lagi. Tapi kalau nak jadi ustadz, kemudian nak di learning center macam ini, kena ada level yang lebih tinggi. Akidah awam itu kena dipelajari ke semua surau, dipelajari ke semua masjid. Orang-orang kena faham akidatul awam. Kalau Anda nak ingin lebih, ya datang ke Darul Rahmah. Belajar akidah yang lebih tinggi, silahkan datang ke Gombak ke rumah saya. Saya akan ajari akidah yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak mengetahui pun, sholatnya tetap sah. Akan tetapi dia berdosa setiap detik karena dia tidak mencari ustadz untuk mempelajari akidah yang benarnya. Wallahu alam. Wal jahlul murakkab wa huwa an yajhalal haqqa wa yajhala jahlahu bihi. Adalah seseorang yang tidak tahu kebenaran dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini adalah bodoh kuasa 2. Nah, yang keenam ini banyak Wahabi punya. Benar, Suf. Imam Ghazali mengatakan banyak sekali kebid'ahan dan kekafiran akan berasal dari sini. Apa itu? At-tamassuk fi aqaidil iman bi mujarradi dhawahiril kitabi was sunnah. Min ghairi tafsilin baina ma yastahilu dhahiruhu minha wa ma la yastahil. Anda memegang dan Anda berpegang terhadap zahir kitab wa sunnah tanpa Anda tahu mana yang mustahil untuk Allah dan mana yang boleh untuk Allah. Apa contohnya? Wahabi mengatakan Allah itu punya tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maknanya Allah itu punya tangan. Kalau Anda tengok makna yat di dalam dictionary, makna yat ini adalah tangan. Maknanya zahir. Zahir itu adalah makna asal daripada sebuah kalimat. Kalau Anda tengok dictionary, Anda cari apa makna yat, Anda akan jumpa makna yat itu adalah tangan. Makna yat adalah tangan. Kalau Anda hanya memegang makna yat daripada zahirnya saja, tanpa Anda melihat apakah kata-kata yat dengan makna tangan mustahil untuk Allah apa tidak. Kenapa kata-kata yat itu mustahil? Kenapa makna tangan itu mustahil bagi Allah? Kenapa Tuan Haji Bakar? Tiada? Allah tiada bentuk. Ada yang nak cakap lagi?
Allah. Para ulama mengatakan kalau Allah punya tangan, Allah akan terdiri dari beberapa bagian. Betul apa tidak kan? Masih ingat misal nasi lemak? Masih ingat misal teh tarik? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh terdiri daripada beberapa bagian. Kalau Allah terdiri daripada beberapa bagian, maka Allah apa? Baharu, betul. Maka Allah itu baharu karena Allah memerlukan bahagiannya semua. Kalau Allah memerlukan bahagiannya semua, maknanya Anda itu mensyirikkan Allah, syirku tabaid. Syirku seperti Allah memerlukan Nabi Isa, Allah memerlukan Bapa dan Allah memerlukan Roh Kudus, kemudian bersatu menjadi Allah. Kan maknanya ini adalah partnya Allah. Tangan juga partnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda hanya mengetahui kata-kata yad daripada zahirnya, tanpa Anda tengok apakah makna zahiriyat ini sesuai untuk Allah atau mustahil untuk Allah, maka Anda akan jatuh kepada kebid'ahan. Dan itu terjadi kepada Wahabi. Banyak orang itu, oh Allah itu punya size. Benar, Suf. Tadi ada yang tanya kepada saya, Habib, macam mana kalau ada orang tanya, memang istiwa Allah bersemayam. Memang benar Allah itu bersemayam. Tapi caranya bagaimana bersemayam kita tak tahu. Bersemayam kan banyak kan. Ada yang macam ini bersemayam. Ada yang macam ini bersemayam. Ada yang macam ini bersemayam. Loh, macam ini kan? Allah itu yang macam mana? Wallahu a'lam. Tapi Allah itu bersemayam. Ini adalah keyakinan Wahabi. Allah itu bersemayam, tapi kita tidak mau bagaimana bentuk semayamnya. Allah itu berbentuk. Dan Allah itu mempunyai size. Tapi kita tak tahu seberapa besar size-nya. Tapi kita tak tahu bagaimana bentuknya. Orang-orang Wahabi mengatakan wal kaifu majhul. Wal kaifu majhul. Allah itu punya size. Allah itu bersemayam, tapi bagaimana bentuk semayamnya? Bagaimana bentuk Allahnya? Kami tak tahu. Allah punya tangan, tapi bagaimana bentuk tangannya? Kami tak. Allah itu bukan manusia. Tangannya manusia kami faham. Tangannya Allah kami tak paham. Tapi Allah punya tangan, dan tangan setiap makhluk itu berbeza. Tangannya onta tak macam tangannya manusia. Tangannya lembu tak macam tangannya manusia. Begitu pula tangannya Allah. Cakap macam itu, Suf. Allah itu tingginya, Suf tengok ya. Allah itu tingginya 7 jengkal dari jengkalnya sendiri. Anda tengok tubuh tinggi Anda ukur 7 jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tinggi Anda. Tingginya seseorang adalah 7 jengkalnya sendiri. Maknanya tingginya Allah pun juga 7 jengkalnya. Lah jengkalnya Allah itu macam mana kami tak qalil adab, Suf, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Wahabi meyakini seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Allah tak punya bentuk. Allah tak punya size. Allah tak punya tangan. Karena bentuk, tangan, dan size akan menjadikan Allah itu memerlukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan akan menjadikan Allah itu tidak tunggal. Size akan menjadikan Allah itu mempunyai bentuk. Dan kenapa Allah mempunyai bentuk seperti itu? Karena ada zat lain yang mengkhususkan Allah mempunyai bentuk seperti itu. Kitab ini mempunyai bentuk macam ini karena ada zat lain yang membuat seperti ini. Begitu pula kalau ada Allah itu mempunyai bentuk dengan bentuk yang
tertentu, maka ada zat lain yang membuat Allah seperti itu. Kalau ada zat lain yang membuat Allah seperti itu, maknanya Allah itu memerlukan zat yang lain. Kalau Allah itu mempunyai size, kalau Allah itu mempunyai bentuk, kalau Allah itu mempunyai tangan, kalau Allah itu mempunyai mata, kalau Allah itu mempunyai kaki. Ada beberapa orang Wahabi itu mengumpulkan tentang bagian tubuh Allah. Benar, Suf. Hadis yang mengatakan tentang kaki, tentang betis, tentang tangan. Allah punya tangan, tangannya berapa? 1. Tak mungkinlah tangan Allah 1. Orang tangan 1 itu kurang. Tak baik kalau orang tangan 1, tangannya 2 lah. Tapi kalau tangan kiri lebih lemah daripada tangan kanan, maknanya dua-duanya tangan kanan. Matanya berapa? Matanya kena banyak lah. Apa? Mana macam itu? Mereka itu bertasawur Allah itu macam manusia. Karena mereka tak boleh bezakan mana manusia, mana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan Allah itu punya size, maknanya Allah itu ada yang membuat size-nya seperti itu. Kalau Allah ada yang membuat size, maknanya Allah itu bukan wajibil wujud. Kalau Allah itu ada mengatakan Allah itu bersemayam di arasy, macam itu, Suf. Apa? War-Rahmanu alal arsyis tawa. Allah itu bersemayam di atas arasy. Tapi semayamnya macam mana? Wallahu a'lam. Bersemayam itu duduk. Cuma kalau kita ini duduk, kalau para raja itu bukan duduk tapi bersemayam. Ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak bersemayam. Maknanya istawa menurut ahli sunnah menyempurnakan kontrolnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan dunia, Allah menciptakan satu makhluk yang paling besar, namanya arasy. Arasy ini makhluk yang paling besar, dia itu dijadikan oleh Allah macam bos. Bos alam semesta ini. Bos alam semesta. Semua yang terjadi di dunia dikontrol oleh arasy. Karena itu kan setiap ada yang terjadi di dunia, arasy ini bergetar. Ketika Sa'ad bin Ubadah meninggal, arasy bergetar. Tazza arsyur rahman. Arsyur rahman bergetar. Ketika Nabi Muhammad lahir, arasy bergetar. Maknanya arasy Allah subhanahu wa ta'ala ini mempunyai connection dengan dunia. Arasy ini adalah makhluk yang diserai tugas oleh Allah untuk mengatur para dunia. Allah nak menunjukkan, kalau aku boleh kontrol arasy yang besarnya macam ini, orang-orang kecil-kecil macam Anda ini boleh juga aku kontrol. Bukan arasy itu singgasana Allah. Karena yang namanya singgasana itu pasti lebih besar daripada siapa yang duduk di singgasana itu. Sof, tengok ini tempat duduk saya ini. Ini kan macam singgasana kan? Dari dulu. Bukan mundul kodim, tak macam itu. Loh, ini kan macam singgasana kan? Mana yang lebih besar? Saya apa singgasana ini? Jelas singgasana ini lebih besar daripada saya. Anda tengok semua raja yang ada di dunia. Lebih besar rajanya apa singgasananya? Makul kayak nih singgasana macam kursi-kursi kecil yang Anda makan di teh tarik itu. Itu bukan singgasana, itu kursi. Kursi itu dengan apa ini namanya? Ini punggung ya. Kursi itu dengan punggung sama besarnya. Karena itu kalau ada orang besar, dia kena kursi yang ekstra. XXXXL. Kursi dia. Yang double size. Tapi kalau dia duduk di singgasana tak akan perlu. Kenapa? Karena singgasana itu lebih besar daripada orangnya. Kalau arasy adalah singgasana Allah, maknanya arasy itu lebih besar daripada Allah. Kalau arasy lebih besar daripada Allah, betul kita takbir tak cakap Allahu Akbar, kita cakap Al-Arsyul Akbar. Memang macam itu.
Karena itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan arsy ini bukan singgasana. Arsy ini adalah makhluk yang paling besar. Dan istawa itu bukan duduk. Saya pernah cari di dictionary, banyak dictionary. Tak ada makna istawa itu duduk. Tak ada. Istawa itu maknanya the perfect control. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkontrol arsy secara sempurna. Walaupun arsy itu makhluk yang paling besar, tapi Allah juga kontrol. Di depan para makhluknya Allah nak menunjukkan kehebatan dia. Wahai makhluk yang kecil-kecil, macam manusia, jangankan engkau yang kecil-kecil ini, arsy yang besarnya macam ini tunduk kepadaku. Allah nak tunjukkan apa? Kekuasaan. Guru saya, Syekh Said Abdul Latif Oda, pernah menjelaskan pasal ini di dalam kitabnya Syarhul Kabir ala Thahawiyah, dinamai Risalatul Arsy. Risalatul Arsy, risalah atau jurnal membahas tentang apa itu arsy. Bukan arsy singgasana Allah. Arsy adalah makhluk Allah. Kalau Anda hanya tengok dhahirul lafadz di dalam dictionary, memang kalau Anda cakap arsy, Anda tengok arsy, maknanya adalah singgasana. Apakah raja untuk memerintah kena duduk di singgasana? Tak. Dimanapun dia duduk, raja tetaplah raja. Di kedai teh tarik dia tetap raja. Di kedai pizza dia tetap raja. Raja tak perlu singgasana. Singgasana ini hanya ikon saja. Kalau Allah kena duduk di arsy untuk memerintah, maknanya Allah itu perlu arsy. Kalau Allah perlu arsy, maknanya dia bukan Tuhan. Tuhan itu adalah zat yang tak perlu kepada orang lain. Dan benda-benda lain perlu kepada dia. Itu adalah Tuhan. Itu definisi Imam Sanusi di dalam kitab Ummil Barohin. Kalau kita tengok sesuatu daripada zahirnya, itu akan menyebabkan kita itu kufur. Akan menyebabkan kita itu bid'ah. Dan itu sudah terjadi di dalam Wahabi. Mereka melihat lafaz-lafaz secara zahirnya. Yad mereka kira tangan. Istiwa mereka kira bersemayam. Ain mereka kira mata. Sak mereka kira betis. Mereka cari. Oh, ada lagi kaki yang mereka cari kitab tentang bagian-bagian Allah. Mereka wa yabqa wajhu rabbika. Hanya yang ketika semua ini hancur, yang tersisa hanya wajah Tuhan. Alamak, hanya wajah. Mata macam mana? Loh kan macam itu kan? Mata macam mana? Tangan macam mana? Semuanya hancur. Yang tersisa hanya wajah. Nanti dari wajah itu akan tumbuh-tumbuh yang lainnya. Alamak, seram sangat ini Tuhan. Orang-orang berkeyakinan semacam itu, Sof. Tuhan ini macam ini, Tuhan. Tak ada macam itu. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan, kullu ma khotara bibalik fahuwa halik. Apapun yang tersirat dan Anda fikirkan dan Anda hayalkan tentang Allah, semua itu salah. Karena hayalan itu bertumpu terhadap penglihatan. Dan Anda tak pernah tengok Allah. Anda hanya pernah tengok makhluknya Allah. Dan hayalan bertumpu terhadap penglihatan. Orang boleh buat Iron Man. Apa Iron Man itu? Iron dan Man. Jadilah Iron Man. Spiderman, apa itu? Spiderman. Orang tengok spider dan tengok man. Jadilah Spiderman. Tanpa adanya spider dan man, orang-orang tak akan boleh buat Spiderman. Wonder Woman. Orang tengok woman dan faham apa makna wonder. Jadilah Wonder Woman. Dan juga sama, orang buat Superman juga macam itu. Ini man biasa. Ada yang super. Cicak man sama. Orang tengok cicak dan tengok man. Jadilah cicak man. Tapi Allah, nak tahu Allah macam mana?
Apakah Anda pernah tengok Allah? Oh, Allah itu macam orang tua. Tidaklah. Allah itu macam budak comel. Tidak. Dan ada yang cakap macam itu. Karena mereka menyamakan antara Allah dan makhluknya. Karena itu ahli sunnah wal jamaah dari awal. Saya pernah cakap kepada satu mursyid thariqah pasal ini. Saya Habib, saya ini kalau sholat Habib, saya membayangkan Allah. Saya bayangkan Allah dulu baru saya cakap Allahu Akbar. Saya bilang tak boleh Suf. Anda buat macam itu tak boleh, itu salah. Kenapa Habib salah? Oke, Anda bayangkan Allah sebagai apa? Saya bayangkan Allah ini melihat saya. Macam mana? Allah punya mata. Iya, jadi macam ada orang, macam tengok saya. Allah bukan orang. Kalau Anda membayangkan Allah, maknanya engkau menyerupakan Allah dengan selain Allah. Bukankah kita belajar di dalam akidah bahwasanya Allah itu tak serupa dengan sesuatu yang baharu? Mukhalafah lil hawadis. Kalau engkau menyerupakan Allah dengan orang, maknanya engkau menyerupakan Allah dengan hawadis. Tak boleh seperti itu. Selama Allah tak boleh seperti itu, maknanya hal-hal yang berkaitan dengan hawadis yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan Allah, kena kita takwil. Tangan kita takwilkan dengan kekuatan. Mata kita takwilkan dengan pengawasan. Apalagi? Jari kita takwilkan dengan kekuasaan. Wajah kita takwilkan dengan zat. Hal-hal yang berkaitan dengan bagian tubuh Allah kena ditakwilkan. Kenapa? Karena kita ahli sunnah tidak boleh mengatakan Allah itu mempunyai bagian tubuh. Karena kalau Allah mempunyai bagian tubuh, maka Allah itu tak esa. Maka akan ada yang namanya syirku tab'id. Syirku tab'id. Inilah yang sebab kekufuran dan kebid'ahan yang nomor 6. Sebab kekufuran dan kebid'ahan nomor 7 adalah tidak tahunya tentang hukum akal. Hukum akal sudah saya jelaskan kan? Bahwasanya apa makna jaiz, apa makna wajib, apa makna mustahil. Kalau Anda tak tahu itu, maka Anda akan jatuh ke dalam kekafiran. Bukan akan jatuh, potensial untuk jatuh besar. Ibn Taimiyah mengatakan, kepala Wahabi mengatakan, boleh tak Allah itu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripadanya? Macam itu cakap. Tak ada adab. Bolehkah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah, sekiranya Allah tak mampu angkat itu? Macam itu. Karena kenapa? Dari awal dia meyakini bahwasanya Allah itu punya size. Ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah itu jaiz. Engkau tak faham apa makna jaiz, apa makna wajib, apa makna mustahil. Kalau engkau tak faham wajib, jaiz, mustahil, boleh jadi akan terkena dan terjatuh di dalam hal-hal semacam ini. Boleh tak Allah itu menciptakan sekutunya? Kenapa tak boleh Tuan Haji Bakar? Oke, ada yang jangan cakap lain. Jangan pakai dalil Al-Quran, pakai dalil wajib, jaiz, mustahil. Kenapa Allah tak boleh ciptakan sekutunya? Mustahil apa? Mustahil ada sekutu Allah. Apa makna mustahil Tuan? Tidak boleh ada. Kalau Allah menciptakan mustahil, maknanya yang mustahil itu bukan mustahil. Mustahil itu tidak bisa engkau nak cakapkan kun. Mustahil ini tak akan pernah ada. Karena dia mustahil. Kalau dia boleh ada, namanya jaiz. Kalau Anda tak paham itu, Anda akan terjatuh kepada kebid'ahan dan boleh-boleh naudzubillah akan jatuh ke kafiran. Boleh tak Allah, ini ada cakap macam itu, boleh tak Allah itu membinasakan dirinya sendiri?
Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa mustahil? Allah itu wajibul wujud. Allah itu ada. Allah tidak mungkin tidak ada. Kalau Allah membinasakan dirinya sendiri, maknanya Allah itu tidak wajibul wujud. Wajib wujud itu kena sentiasa ada. Allah cakap kun pun untuk membinasakan zatnya sendiri itu tak akan terjadi. Kenapa? Karena Allah itu sentiasa ada. Karena Allah itu wajibul wujud. Ada beberapa iskal mungkin orang-orang kafir. Saya lupa, saya pernah baca macam itu. Pertanyaan, apakah boleh Allah itu membinasakan dirinya sendiri? Astagfirullah, saya bilang. Engkau tak fahamkah kalau Allah itu wajibul wujud? Makna wajibul wujud itu Allah kena ada. Kalau Allah boleh tiada, maknanya Allah itu jaizul wujud. Allah itu minal jaizat, minal mumkinat, bukan minal wajibat. Anta kena makna wajib, apa makna jaiz, apa makna mustahil. Ini penting. Karena itu kan yang saya ajarkan awal-awal adalah basic di dalam mempelajari akidah. Bahkan Imam Sanusi mengatakan di antara sebab kekufuran adalah kita tak faham apa makna hukum akal. Wallahu a'lam. Begitu pula dan dia tidak mengetahui tentang lisan Arabi. Dia tak pernah belajar bahasa Arab, tak pernah belajar nahwu, shorof, kemudian tengok-tengok nak mentafsirkan Al-Quran, dia boleh salah tafsir. Kalau nak mentafsirkan Al-Quran, silahkan ambil dulu degree bahasa Arab. Silahkan ambil dulu master, ambil dulu PhD, ambil dulu profesor. Belajar alfiyah, belajar ke komus-komus dictionary bahasa Arab. Setelah itu, baru silahkan Anda nak tafsirkan Al-Quran. Bukan macam itu kan. Orang nak jadi dokter, dia kena ambil perobatan kan. Kalau ada orang tak pernah belajar perobatan, tiba-tiba dia bina rumah sakit, bina hospital, dia menjadikan saya ini pakar perbidanan. Kalau kerajaan tahu macam mana ini? Tangkap. Kenapa? Engkau ini kriminal, engkau buat jinayah, engkau ini tipu. Cuma orang yang buat di Malaysia, alhamdulillah, orang yang tak ada kelayakan tak boleh mengajar. Di beberapa negara, orang yang tak ada kelayakan dia boleh mengajar. Akhirnya orang tak hanya mungkin pesantren 3 bulan, 6 bulan, dia nak mentafsirkan Al-Quran. Akhirnya hasilnya pelik-pelik, pakai tudung tak wajib. Ada barusan ini di Indonesia, pakai tudung tak wajib. Tak yah pakai tudung, yang penting pakai pakaian yang sopan. Satunya lagi, Anda kena sholat bahasa Indonesia saja. Tak perlu bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah. Al-Fatihah kena Anda lafadzkan dengan bahasa Indonesia. Cukup. Loh, ini adalah efek-efek orang mentafsirkan hadis dan mentafsirkan Al-Quran tanpa tahu bahasa Arab. Jadinya apa? Pelik-pelik tafsirannya. Tafsirannya pelik. Karena itu para ulama mengatakan kalau orang nak mempelajari Al-Quran dan nak mempelajari hadis, dia kena tahu bahasa Arab. Alladzi huwa ilmul lughah wal i'rab wal bayan. Jayid. Sampai sini ada yang tanya? Kalau tak ada, kita teruskan di mukadimah yang kelima. Apa itu mukadimah yang kelima? Dibilang mukadimah yang kelima itu menjelaskan tentang hal-hal yang wujud. Hal-hal yang ada. Dibilang hal-hal yang ada di dunia ini terbagi menjadi 4. Manusia ya, kita tengok manusia.
Manusia terdiri daripada dua hal. Darah, daging, dan tulang. Ada benda yang bisa kita pegang, yang bisa kita tengok dengan panca indera, dan manusia terdiri daripada hal lain, yaitu sifat. Tak mungkin kan manusia itu hanya tubuh, tulang, dan daging saja. Tak mungkin macam itu. Ada hal lain yang menjadikan manusia itu manusia. Apa itu? Ada rasa di dalamnya. Ada sifat di dalamnya. Ada kejujuran. Ada apa? Ada rasa kasih sayang. Ada rasa marah. Ada apa lagi? Apa? Hah? Gembira ada. Itulah manusia. Tak mungkin manusia itu tubuh saja. Tak mungkin. Dia harus ada apa? Sifat. Kalau macam di PC, itu ada hardware, ada software. Betul apa tidak? Kan tak mungkin dia hanya PC saja, hardware yang bisa kita sentuh. Cuma ada apa itu namanya? Apa? Apa? Komputer, ada monitor, ada yang bawahnya itu apa? Ada CPU, ada lagi namanya keyboard, ada lagi namanya mouse. Itu namanya hardware. Itu bisa kita sentuh. Komputer tidak hanya terdiri daripada itu saja. Ada yang namanya software. Windows itu software. Tak boleh kita pegang. Beri saya Windows. Tak bisa. Windows itu adalah software. Di dalam manusia itu terdiri daripada dua hal. Satunya hardware, satunya software. Apa hardware-nya manusia? Ya ini tubuh Anda ini. Tulang, daging, darah, apalagi? Rambut, semuanya itu adalah software. Semuanya itu adalah hardware. Ada yang software yang tak bisa Anda pegang, tapi confirm itu ada. Apa contohnya? Rasa gembira. Coba kalau saya minta kepada Anda, Ustadz Nawawi, berikan saya rasa gembira Anda. Tak akan bisa. Habib, saya ini gembira, tapi saya tak boleh tunjukkan rasa gembira saya. Tapi tanda saya gembira, saya senyum. Senyum ini bukan gembira, Sof, karena ada orang sedih tapi tersenyum. Ada kan? Orang sedih, tapi dia tak nak buat orang lain sedih, akhirnya dia tersenyum. Tersenyum ini adalah tanda rasa gembira. Rasa gembira itu ada di dalam hati manusia. Dia ada tapi tak tampak. Dia ada tapi tak tampak. Jayyid jiddan. Tubuh manusia ini tidak memerlukan sesuatu yang lain. Berbeza dengan rasa gembira. Rasa gembira ini, sof tengok ya. Rasa gembira ini tidak bisa ada sendiri. Oh, Ustadz Nawawi berjalan dengan rasa gembira dan rasa sedih dia di belakangnya. Macam itu kah? Tak. Rasa gembira itu ada di dalam tubuh Ustadz Nawawi. Rasa sedih juga ada di dalam tubuh Ustadz Nawawi. Rasa gembira tidak ada sendiri. Yang namanya software dia perlu hardware. Tapi hardware tak perlu software untuk ada. Anda boleh beri monitor tanpa software. Tapi kalau Anda beli software saja, nak gunakan macam mana? Dia perlu apa? Dia perlu hardware. Begitu pula rasa gembira, rasa sedih, dia tidak boleh ada secara independen. Dia perlu yang namanya tubuh manusia untuk agar dia itu bisa
Yang ada di dunia bukan hanya tubuh manusia, tapi juga ada yang namanya software ini. Tubuh manusia ini dinamakan dia itu jirmun atau jismun. Lawannya namanya arodun. Apa contoh arod? Warna. Warna itu tidak mungkin ada sendiri. Siapa nama Tuhan? Harun. Coba beri saya contoh warna hijau. Mana? Bukan, ini pintu warna, ini pintu hijau. Saya nak hijau saja. Saya nak hijau saja. Apa? Tak mungkin. Hijau itu tak mungkin ada. Antara cakap, ini Habib, saya punya serban. Itu bukan hijau lah, itu serban yang berwarna. Saya nak hijaunya saja. Saya tak nak serbannya. Anda tak akan jumpa Tuhan. Hijau saja itu Anda tak akan jumpa. Puan, kalau saya tanya, beri saya warna merah, Puan. Itu yang pakai tudung merah. Itu bukan warna merah lah, itu tudung yang warna merah. Tapi warna merah sendiri, dia tidak akan ada secara independen. Dia kena menumpang di zat. Selama dia kena menumpang di zat, dia memerlukan zat lain. Paham ya? Dia memerlukan zat lain. Begitu pula sifat gembira kita, sifat sedih kita, memerlukan tubuh kita. Dia tak akan ada secara sendiri, tak akan ada. Karena sifat perlu, karena arot, warna, sifat perlu zat. Di dalam dunia ini macam itu, kecuali sifat-sifat Allah. Kecuali sifat-sifat Allah. Menurut ahli sunnah, sifat-sifat Allah itu ada di dalam zat Allah. Dan kita tidak boleh mengatakan sifat-sifat Allah itu perlu kepada zat Allah. Karena sifat Allah bukan selain Allah. Sifat Allah bukan selain. Kalau Anda cakap Allah, maknanya zat yang ada sifatnya. Sejak kodim macam itu. Berbeza dengan kita. Sifat kita bukan kita. Sifat kita bukan kita. Karena itu sifat kita memerlukan kita. Ini sikit intermezzo. Zat kita, tengok ya, manusia mempunyai 2 tangan dan mempunyai 2 kaki. Kenapa hanya mempunyai 2 tangan? Tengok, semuanya sama, Sof. Orang Labuan, orang KL, orang Indonesia, orang Jakarta, orang... Ada tak? Oh, kalau orang Labuan kakinya 3. Kalau orang KL kakinya 4. Ada tak macam itu? Tak ada. Semua seragam. 2 kaki, 2 tangan. Kenapa? Karena ada yang nak macam itu. Tubuh kita seperti ini, mempunyai bentuk seperti ini, karena ada yang nak tubuh kita seperti ini. Maknanya, habis. Maknanya tubuh kita ini ada yang yukhossisuhu. Makna yukhossis ini ada yang mengkhususkan dengan bentuk seperti ini. Berbeza dengan zatnya Allah. Zatnya Allah tidak ada yang mengkhususkan. Zatnya Allah tidak perlu sesuatu yang lain untuk mengkhususkannya. Karena Allah tidak mempunyai bentuk. Allah tidak mempunyai tangan. Allah tak mempunyai apa-apa yang memerlukan zat lain untuk mengkhususkannya. Inilah yang nak disampaikan Imam Sanusi di dalam muqaddimah yang kelima. Bahwasanya hal-hal yang ada, perkara-perkara yang wujud dari aspek tempat. Dari aspek tempat dan mukhassis, pengkhusus. Mukhassis ini pengkhusus. Tubuh kita ini ada pengkhususnya karena kita punya bentuk yang
khusus. Apakah zat Allah punya bentuk? Selama zat Allah tak punya bentuk, Allah tidak mempunyai pengkhusus untuk mengkhususkan zatnya. Apa katanya Imam Sanusi? Perkara yang wujud dari aspek tempat dan pengkhusus ada 4 bagian. Yang pertama, perkara yang wujud yang mana dia tidak perlu tempat dan dia tidak perlu pengkhusus. Maknanya Allah itu tak punya form. Kalau Allah punya form, maknanya ada yang mengkhususkan Allah kepada form itu. Manusia punya form, Sof. Manusia punya bentuk. Bentuknya tangan 2 dan kaki 2. Lembu pun juga punya bentuk. Dari segala bentuk, kita mempunyai bentuk khusus. Boleh tak manusia itu berbentuk bulat, macam bola? Boleh tak? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tak ada yang oke lah. Manusia ini nak berbentuk macam ketam saja. Boleh tak? Boleh kalau Allah nak loh ya. Kalau Allah nak, boleh. Dari segala bentuk dikhususkan bentuk ini. Maknanya ada yang menginginkan manusia seperti ini. Apakah Allah ada yang menginginkan Allah mempunyai bentuk khusus? Tak ada. Karena yang menginginkan bentuk pasti lebih kuat daripada Allah. Adakah yang lebih kuat daripada Allah? Kalau ada yang lebih kuat daripada Allah, better kita menyembah yang lebih kuat. Tapi tak ada. Kita meyakini sebagai umat Islam, Allah adalah satu-satunya zat yang wajibul wujud. Allah tak perlu kepada yang lain, tapi semua selain Allah perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tak punya tempat. Kalau Allah punya tempat, maknanya tempatnya lebih besar daripada Allah. Anda punya tempat tak? Anda punya rumah. Rumah Anda tempat Anda kan? Bilik Anda tempat Anda kan? Besar mana? Bilik Anda apa Anda? Jelas besar bilik kita. Kalau bilik kita macam ini, macam mana kita nak masuk? Jelas bilik itu lebih besar daripada orang yang ada di bilik. Dan bilik adalah tempat kita. Macam ini nih. Musola apa masjid apa ini namanya? Darul Rahmah. Masjid Darul Rahmah itu lebih besar daripada saya. Kalau masjid Darul Rahmah lebih kecil daripada saya tak akan boleh masuk. Karena itu, Masjid Darul Rahmah adalah tempat saya. Dan tempat saya kena lebih besar daripada saya. Karena itu, ahli sunnah mengatakan Allah tak punya tempat. Kalau Allah mempunyai tempat, niscaya tempatnya Allah lebih besar daripada Allah. Kalau Allah mempunyai pengkhusus, maknanya ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hal yang wujud yang tidak memerlukan tempat dan pengkhusus, wa huwa dzatu maulana jalla wa as, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahagia sesuatu yang wujud yang memerlukan tempat dan pengkhusus. Apa itu? Arad. Arad itu macam rasa sedih. Kenapa rasa sedih itu ada dalam manusia? Tak ada di dalam pohon. Kenapa rasa senang itu ada di dalam manusia? Karena ada yang meletakkan software namanya rasa sedih ke dalam manusia. Kenapa akal itu ada dalam manusia? Karena ada yang nak meletakkan software namanya akal ke dalam manusia. Ada. Kalau Allah tak nak meletakkan akal, Allah tak akan beri akal. Banyak kan manusia yang gila kan? Kenapa manusia itu gila? Karena Allah tak letakkan akal. Akal, Sof tengok ya, perlu mukhassis. Maknanya akal ini dikhususkan untuk siapa? Itu mukhassis. Dan akal perlu tempat. Tak mungkin akal itu akan berjalan. Assalamualaikum akal. Ada macam itu? Akal itu tak independen. Akal itu kena ada di dalam manusia.
Akal itu kena ada yang mengkhususkan dan kena ada di dalam tubuh orang. Itu namanya mahal wal mukhassis. Dan yang ketiga, bagian yang memerlukan tempat dan pengkhusus yaitu a'rad. A'rad itu adalah kita katakan software. Kita katakan apa? Kismun muftakirun ilal mukhassis. Ada perkara yang wujud memerlukan mukhassis tapi tak memerlukan tempat. Itu adalah tubuh atau al-ajrom. Tempatnya sifat. Apakah tubuh itu memerlukan tempat? Macam sifat memerlukan tempat? Tak. Tubuh tidak memerlukan tempat, tapi sifat memerlukan tempat. Dan yang keempat, kismun maujudun fil mahalli wala yaftakiru ilal mukhassis. Dan yang keempat adalah sifatnya Allah. Macam sifat kudrah, macam sifat iradah. Sifat kudrah dan sifat iradah itu ada pada zatnya Allah. Tapi kita tidak boleh katakan bahwasanya sifatnya Allah memerlukan zatnya Allah. Tak boleh mengatakan seperti itu. Saya tak boleh jelaskan secara detail ini karena akan memerlukan waktu yang panjang. Tapi insya Allah kalau saya datang ke Labuan lagi, saya akan jelaskan tentang makna yang keempat ini. Rasa sedih kita memerlukan tubuh kita. Sifat-sifat kita memerlukan tubuh kita. Tapi kita tak boleh katakan sifat Allah memerlukan zat Allah. Karena memerlukan itu adalah tanda sesuatu yang baharu. Dan sifat-sifat Allah semuanya qadim. Kalau Anda mengatakan sifat Allah itu memerlukan pada zat Allah, maka Anda mengatakan sifat-sifat Allah ini baharu. Dan ahli sunnah tak cakap macam itu. Ini adalah penjelasan yang simpel, penjelasan yang ringkas. Akan tetapi bila-bila akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kenapa sifat-sifat Allah itu tidak bisa kita katakan sifat-sifat Allah memerlukan zat Allah. Macam sifat-sifat kita. Oke, sampai sini mukadimah yang kelima. Ada yang tanya kah? Sila. Boleh. Jawabannya pun lain. Soalannya lain, jawabannya juga lain. Sila. Macam mana cara kita ihsan dengan Allah ketika solat? Pernah dengar Ustaz kalau mana bagi tahu bayangkan Allah melihat kita. Kalau tak boleh, bayangkan kita melihat Allah, syukran. Makna melihat di sini bukan melihat macam kita, tapi Allah mengetahui kita. Kalau engkau nak ihsan, Anda kena mempercayai Allah itu mengetahui gerak-gerik Anda. Wadah ya? Itu yang namanya ihsan. Anda jangan bayangkan Allah itu punya mata. Allah itu melihat kita, melihat kena mata. Maknanya Allah itu punya mata. Itu bukan ihsan. Itu Anda mentasbihkan Allah, Anda menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maknanya ihsan adalah Anda yakin, Anda meyakini dan Anda mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala gerak-gerik Anda. Bukankah itu yang nama dalam Al-Quran makna ayat innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui. Terus macam mana Habib? Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Hadisnya mengatakan ka'anna. Karena itu kan hadis itu kena Anda fahami dari aspek lughah yang benar. Ka'anna itu maknanya seperti yang ada confirmnya. Bukan engkau melihat Allah. Jadikan rasa khusyukmu macam engkau boleh melihat Allah. Tengok. Kita kalau bekerja, kalau tak ada bos yang awasi kita kerja biasa kan, slow saja kan. Coba kalau kita kerja, bos di samping kita.
Berani kita main PUBG? Berani? Tak akan berani. Berani kita main Mobile Legend? Tak akan berani. Kenapa? Karena ada bos di depan kita, di samping kita. Begitu pula, begitu pula. Kalau Anda merasa, seperti Allah itu di depan Anda, kira-kira Anda berani tak khusyuk? Itulah yang namanya ihsan. Khusyuklah Anda. Macam Anda melihat, bukan Anda melihat, macam. Khusyuknya itu macam Allah ada di depan Anda. Karena kalau ada bos di depan Anda tak akan main-main. Begitu pula kalau ada Allah di depan Anda, apakah Anda akan main-main? Bukan maknanya Allah itu boleh Anda tengok dengan mata Anda. Saya punya tafsir, saya punya pembahasan di dalam kelas-kelas saya. Anda boleh tengok di YouTube saya Jinan TV. Apa makna melihat Allah? Apa makna melihat Allah menurut ahli sunnah wal jamaah, dan melihat Allah menurut Mu'tazilah, dan melihat Allah menurut Wahabi. Semua tiga ini mempunyai tafsir yang berbeza-beza ketika mentafsirkan melihat. Ru'yatullah. Apa makna ru'yatullah? Intinya bukan Allah itu boleh dilihat, tapi jadikanlah kekhusyuan Anda di dalam beribadah seperti Allah ada di depan Anda. Bukan Allah di depan Anda, seperti. Kalau Anda tak boleh, maka ketahuilah Allah itu tahu tentang Anda. Allah melihat Anda. Makna melihat itu mengetahui. Makna melihat itu apa? Mengetahui. Itulah yang namanya ihsan. Wallahu a'lam. Ada yang tanya lagi? Kalau tak ada, kita masuk ke muqaddimah berkenaan dengan perkara mungkin. Perkara mungkin itu kan, tengok ya. Apa makna mungkin, tuan-tuan, puan-puan? Aywa, mungkin ada, mungkin tidak. Mungkin ada, mungkin tiada. Itu ada 6. Yang pertama, ada dan tiada. Macam kita ini. Manusia itu mungkin ada dan mungkin tiada. Dan ada dan tiada itu berhadap-hadapan. Yang kedua daripada perkara mungkin, al-maqadir. Maqadir ini ukuran. Manusia itu boleh berukuran macam Ustadz Nawawi, besar sikit. Boleh macam Haji Bakar, kecil sikit. Boleh macam Pesumo, besar banyak, bukan besar sikit. Besar sangat. Boleh macam Mat Saleh, tinggi. Maknanya ukuran manusia itu macam-macam. Selama dia macam-macam, Allah boleh pilih salah satu. Sifat-sifat yang ada di manusia. Dulu ada manusia raksasa, namanya Ad wa Samud. Mereka katanya kalau nak buat rumah, mereka buat rumah dengan memahat gunung ganang. Besar, Kemudian, iya membesar. Boleh-boleh saja. Karena ukuran itu perkara yang mungkin. Boleh ukuran itu besar, boleh ukuran itu kecil. Begitu pula sifat. Ada orang itu sifatnya pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit lempang. Ada tak macam itu? Ada orang itu sifatnya sabar. Mungkin. Ada orang sifatnya jenaka. Ada orang sifatnya serius. Ada. Itu namanya sifat. Setiap sifat itu adalah perkara yang mungkin. Wal azminah, waktu. Macam Ustadz Nawawi, lahir tahun 85. Boleh tak Allah jadikan lahirnya tahun 50? Boleh tak? Boleh tak Allah jadikan lahirnya sebelum Masehi, jadi Fir'aun? Boleh tak?
Boleh. Kenapa tak boleh? Saya tak mungkin, Habib. Kenapa tak mungkin? Kalau Allah Allah akan lahirkan Anda, maksudnya Allah akan jadikan Anda ini lahir dari perempuan yang hidup di sebelum Masehi. Boleh-boleh saja. Waktu di mana kita hidup, waktu di mana kita mati, dan semua waktu ini adalah perkara yang mungkin. Nanti bila-bila jika saya datang ke sini lagi, ingatkan saya untuk menjelaskan apa itu masa. Orang ahli sunnah menjelaskan, apa itu ruang dan masa. Kenapa Allah itu tak punya ruang dan tak punya masa. Itu sedikit advance lah. Nanti bila-bila kalau saya kesini lagi, ingatkan saya untuk jelaskan apa itu ruang, apa itu masa. Allah tak punya ruang, Allah tak punya masa. Karena ruang dan masa itu adalah perkara yang mungkin. Wal amkinah. Dan tempat. Tempat itu juga perkara yang mungkin. Anda sekarang di Masjid Darur Rahmah. Anda kejap lagi, Anda akan ada di rumah Anda. Tempat yang ada Anda di situ bukan wajib untuk Anda. Kalau Anda wajib berada di sini, Anda tak akan pernah berpindah. Karena Anda berada di Darur Rahmah itu wajibul wujud. Macam Tuhan saja. Karena Anda boleh berpindah-pindah, maka tempat yang Anda tempati semuanya itu mungkin. Semuanya itu mungkin. Dan jihad dan arah. Sekarang, tengok ya ini penting. Arah itu mungkin, Karena arah itu tak mungkin ada sendiri. Saya berada di depan. Di depan siapa? Di depan siapa? Hah? Siapa nama Anda? Zamani? Zamani? Alamak. Ini zaman ini? Zamani. Ada yang zamanu kah? Saya berada di depan Zamani. Tengok ini penting. Untuk menjadi di depan, saya perlu kepada Zamani. Kalau Zamani tak ada, saya cakap, saya di depan. Di depan siapa? Untuk mengatakan di depan, di samping, di atas, di bawah, Anda perlu perkara yang lain. Paham ya? Untuk coba cakap samping. Apa? Semua arah. Coba Anda cakap kepada saya, beri saya contoh Anda. Beri saya contoh arah coba. Anda sekarang di mana? Belakang apa? Belakang apa Anda? Kalau tak ada orang sama sekali, bolehkah Anda cakap di belakang? Tak boleh, Untuk mengatakan Anda di belakang, harus ada sesuatu di depan Anda. Betul apa tidak? Baru Anda katakan Anda, Habib, saya ini di atas. Saya di atas. Kenapa Anda cakap di atas? Karena ada sesuatu yang di bawah. Tengok. Ketika Anda memerlukan sesuatu yang lain, Anda tidak mungkin kodim. Anda tidak mungkin kodim. Sesuatu yang memerlukan kepada sesuatu yang lain, pasti dia itu perkara yang baharu. Dan setiap perkara yang baharu, dia adalah mungkin. Karena itu ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengatakan Allah itu di atas. Tak pernah. Tak pernah sama sekali. Loh, Allah mengatakan kok Allah itu di atas arash. Anda ini tak paham. Kalau Allah di atas arash, maknanya Allah itu memerlukan arash. Tempatnya, Allah memerlukan tempatnya, yaitu arash. Kalau Allah memerlukan tempatnya, maknanya Allah itu perkara yang baharu. Kalau Allah perkara yang baharu, mana akidah kita ahli sunnah yang mengatakan Allah itu qadim? Kalau Allah itu di atasnya arash, maknanya arash itu adalah perkara yang qadim. Karena arash kena sentiasa berada di bawahnya Allah. Agar Allah itu berada di
Di atas. Dan Allah memerlukan arasy. Karena itu Allah menciptakan arasy untuk menjadi di atas. Ahli sunnah wal jamaah tak macam itu. Karena itu ahli sunnah wal jamaah mentafsirkan kata-kata atas yang berkaitan dengan Allah martabat dan kedudukan. Maknanya kedudukan Allah di atas kedudukan arasy. Jelas kedudukan Tuhan di atas kedudukan makhluk. Bukankah kita ahli sunnah meyakini arasy itu adalah makhluknya Allah? Arasy bukan tempatnya Allah. Arasy bukan di bawah Allah. Karena kalau arasy itu tempatnya Allah, maknanya Allah itu mempunyai tempat. Dan tempat adalah perkara yang mungkin. Dan Allah memerlukan kepada perkara yang mungkin. Dan segala yang memerlukan adalah perkara yang baru. Kalau arasy itu ada di bawah Allah, maknanya Allah itu memerlukan arasy. Kenapa? Karena Habib, di atas itu lebih oke daripada di bawah. Kalau Anda di kondo mana yang lebih mahal? Atas apa bawah? Jelas. Yang atas namanya penthouse. Dia lebih mahal. Maknya mahal itu mulia. Dan Allah kena berada di atas untuk menjadi mulia. Kalau tak ada arasy, Allah tidak bisa di atas. Di atas apa? Tak ada apa-apa. Karena itu Allah ciptakan arasy. Karena Allah memerlukan untuk menjadi di atas. Dan Allah memerlukan arasy agar arasy berada di bawah. Dan Allah berada di atas. Maknanya Anda meyakini Allah itu memerlukan kepada arasy. Allah memerlukan kepada makhluknya. Dan segala sesuatu yang memerlukan, maknanya dia adalah perkara yang baru. Ahli sunnah wal jamaah dari awal tak cakap macam itu. Allah atas makna di atas kedudukan. Perdana Menteri di atas Menteri besar. Benar apa tidak? Apakah Perdana Menteri ini Menteri besar, Perdana Menteri macam ini? Yang berpikir macam itu bodoh. Perdana Menteri di atas Menteri besar, Presiden di atas Menteri, maknanya kedudukan, pangkat dan kedudukannya di atas. Bukan maknanya di atas tempat, bukan itu. Karena itu ahli sunnah mengatakan arah adalah perkara yang mungkin. Oke. Dengan ini selesailah muqaddimah yang ke-6. Ada yang tanya? Sila. Oke, saya kira nak tanya. Sila, nak minta izin. Waalaikumsalam, sila. Nak rehat, teruskan esok, apalagi? Sudah penat? Belum? Yang ketujuh ini, muqaddimah yang ketujuh ini sudah pernah saya jelaskan di mana namanya? Di Al-Mufidah. Kita baca sikit saja. Kita baca setengahnya, kita baca sampai Al-Hayah. Muqaddimah yang ketujuh adalah hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Oke. Hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan di kitab Mufidah bahwasanya Allah mempunyai sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Dan dari 7 itu 4 boleh Anda ketahui dengan akal. Tak yah Anda tengok Al-Quran, tak yah Anda tengok hadis untuk mengetahui 4 daripada sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani 4 yang tidak perlu
Dalil Al-Quran untuk mengetahuinya al-ilm, wal iradah, wal kudrah, wal hayah. Tahu dari mana ini? Para ulama ahli sunnah mengatakan mereka mengetahui 4 sifat ini dengan tengok daripada dunia. Ketika mereka tengok dunia ini, mereka tengok ya, dunia ini adalah perkara yang baharu, adalah perkara yang mungkin. Setiap perkara yang mungkin pasti memerlukan pencipta untuk menciptakannya. Tak mungkin perkara yang mungkin ini tak ada tiba-tiba ada. Anda kalau tengok kucing itu kalau ada suara dia akan cari. Orang Melayu panggil kucing apa? Kalau nak panggil meow meow, dekat dia meow meow. Kucingnya kan tengok-tengok kan, tengok kanan tengok kiri. Dia akan mencari asal daripada bunyi itu. Kenapa? Karena kucing pun tahu perkara yang baharu pasti ada yang buat. Tak mungkin ada meow tapi tak ada orangnya. Kalau tak ada orangnya, kucing tak akan cari. Kucing cari karena kucing tahu setiap perkara yang baharu pasti ada orang, pasti ada sesuatu yang buat. Imam Fakhruddin Ar-Razi cakap macam itu. Dibilang setiap perkara yang baharu memerlukan orang atau memerlukan zat yang menciptakan adalah sebuah hukum akal yang doruri, tak yah pikir. Dibilang keledai pun juga tahu. Saya punya kawan donkey trainer, pelatih keledai. Dia kalau cakap keledainya boleh belok kiri, dia tahu, Sof. Maknanya keledai itu akan respon terhadap perkara baru yang diucapkan oleh trainernya. Ketika kita itu, Sof, tengok ya, ketika kita manusia itu tengok dunia ini, ketika kita manusia itu tengok dunia ini, kita akan sadar bahwasanya dunia ini adalah perkara yang baharu. Setiap dia perkara yang baharu, pasti dia memerlukan kepada pencipta. Maknanya ada yang menciptakan ini. Untuk menciptakan perkara yang baru, dia memerlukan kekuatan. Kekuatan ini kita namakan kudrah. Anda tak akan bisa menciptakan kecuali Anda mengetahui. Tak mungkin Anda menciptakan tanpa mengetahui. Tak mungkin. Orang kalau nak buat handphone, pasti dia tahu bagaimana cara handphone. Dan yang ketiga, dia nak buat handphone. Dia punya pengetahuan buat handphone. Dia boleh buat handphone, tapi dia tak nak buat handphone. Jadi tak handphone itu. Orang nak buat nasi goreng, dia tahu cara buat nasi goreng. Dia bisa buat nasi goreng. Tapi dia tak nak buat nasi goreng. Jadi tak nasi goreng itu. Oke. Dia nak buat nasi goreng. Dia boleh buat nasi goreng. Tapi dia tahu cara buat nasi goreng. Jadi tak nasi goreng. Tak akan jadi. Saya sering misalkan orang nak shopping. Saya nak shopping, apa yang namanya ini? Rida. Saya punya kemampuan untuk shopping rida. Maksudnya uang saya ada. Dan saya, Sof tengok ya, saya ada kudrah. Dan saya nak beli rida, tapi saya tak tahu apa itu rida. Jadi tak beli. Saya punya berapa rida harganya? 100 ringgit. Oke. Anda nak, saya nak, tapi rida itu apa ya? Kira-kira Anda bisa beli rida tak? Anda tak tahu rida. Untuk menciptakan sesuatu, Anda kena 3 hal.
Saya sering misalkan orang, sof tengok ya. Rida itu atau baju itu mempunyai banyak warna. Ada warna putih, warna biru, warna hijau. Keinginan itu mengkhususkan salah satu macam warna baju. Anda tahu ada baju warna biru. Sof tengok ya. Anda tahu ada baju warna biru. Dari segala baju, Anda nak baju warna biru. Anda tahu di mana beli baju warna biru. Anda kemana namanya itu? Di sini di mana ada mall? Mall apa namanya di sini? Apa? Financial Park. Dia datang ke Financial Park. So, dia tahu tempat di mana beli baju. Dan dia cari baju yang warna biru. Dia jumpa baju warna biru, dia tengok poket. Dia tengok poket. Ini poket saya. Ada tak uang untuk beli baju warna biru? Itulah yang saya ibaratkan al-ilim, Anda mengetahui, al-qudrah, Anda mampu, dan iradah Anda. Nah, setiap manusia yang buat sesuatu, pasti dia akan ada 3 ini. Orang nak buat nasi lemak, dia tahu apa itu nasi lemak. Kemudian dia nak buat nasi lemak, kemudian dia bisa buat nasi lemak. Kalau dia tahu nak tapi tak mampu, nasi lemak jadi tak? Tak jadi. 3 perkara ini kena ada. Dan yang ada di dalam dirinya 3 perkara ini, pasti dia hidup. Tak mungkin orang mati boleh tahu, menginginkan, dan mampu. Tak mungkin. Yang boleh menginginkan, dan mau, dan mampu, pasti dia orang hidup. Karena itu Allah itu tahu, mau, dan mampu. Pasti Allah itu hidup. Hayah. 4 sifat ini tak yah kita mengetahui melewati Al-Quran. Kita hanya tengok dunia ini, kita tahu bahwasanya dunia ini diciptakan, pasti diciptakan. Kalau dia menciptakan, pasti dia nak menciptakan. Kalau dia nak, pasti dia tahu. Tak mungkin kita ini menginginkan sesuatu yang tak kita ketahui. Anda ingin mansaf? Tak tahu kan? Bingung kan? Karena Anda tak tahu apa itu mansaf. Mansaf itu adalah makanan Jordan. Anda tak tahu ada makanan namanya, karena itu Anda tak ingin. Tuan, Anda ingin maglubah. Asing kan? Apa itu maglubah, Habib? Saya tak tahu. Setelah saya jelaskan, maglubah itu adalah makanan nanti letak di panci, ada daging, kemudian di atasnya letak nasi, kemudian ditanak. Setelah nasinya matang, pancinya itu dibalik macam ini. Jadi dagingnya di atas, nasinya di bawah. Karena itu namanya maglubah, yang dibalik. Anda tidak mungkin menginginkan sesuatu kecuali Anda tahu. 3 hal ini tak yah Anda tengok Al-Quran. Anda berpikir dengan akal saja, Anda sudah tahu bahwasanya hanya dengan melihat dunia ini, Anda sudah mengetahui Allah mempunyai 4 sifat. Al-ilm, wal iradah, wal qudrah, wal haya. 4 inilah dibilang as-sifat al-ma'lum bil akal. Sifat yang boleh diketahui dengan akal. Sila. Yakin di hati atau? Yakin itu di hati. Minda itu mengetahui. Anda mengetahui dengan minda, setelah itu Anda meyakini. Kadang Anda mengetahui tapi Anda tak yakin. Anda kira orang-orang Quraisy itu tak tahukah Rasul itu adalah Nabi? Mereka tahu.
Mereka tahu tak mungkin ini manusia biasa. Mereka berkonspirasi, mereka itu berkonspirasi untuk menjatuhkan Rasul. Bahkan mereka itu tahu, namanya Walid ibn Mughirah itu, ketika dengar Al-Quran, dia berjoget. Karena berjoget secara tak sadar. Dia mengatakan, lafaz Al-Quran ini terlampau indah. Kalau memang Al-Quran ini buatan manusia, seharusnya aku juga boleh buat, aku juga manusia. Tapi ini tak mungkin manusia buat macam ini. Ini adalah buatan Allah. Ini adalah buatan Allah. Tapi aku tak nak beriman kepada orang ini. Dia tahu, tapi dia tak nak beriman. Karena itu, minda mengetahui, hati meyakini. Beriman itu Anda kena mengetahui Allah ada, kemudian Anda meyakini. Itulah yang namanya iman. Mix daripada dua. Al-ilm wal jazm. Al-ilm wal i'tiqad. Bukan hanya yakin saja. Anda yakin, yakin apa? Yakin apa? Anda tahu, Anda meyakini apa tidak? Saya tak nak meyakini, saya tahu Allah itu, kan banyak kan? Orang-orang Islam itu yakin tak? Sholat itu wajib. Mereka buat tak? Banyak yang tak buat kan? Karena itu kan, yakin, tahu, yakin, dan buat. Itu 3 perkara yang berbeza. Tahu dari akal, yakin dari hati, buat dari tubuh. Kadang Anda tahu tapi Anda tak yakin. Kadang Anda yakin tapi Anda tak buat. Tapi kalau Anda yakin, Anda kena tahu. Anda kena tahu. Karena keyakinan tanpa ketahuan itu tak tahu. Jayid, Suf. Ada yang tanya lagi? Tak ada? Wal kudrah al-azaliyah. Apa itu kudrah azaliyah? Dia adalah ibaratun an sifatin yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifkil iradah. Kudrah adalah sebuah sifat yang mana Allah dengan sifat itu Allah boleh menciptakan dan membinasakan tapi terpulang daripada keinginan. Ala wifkil iradah ini penting ya. Kenapa? Karena kalau boleh menciptakan dan membinasakan tanpa adanya keinginan, itu bukan kekuatan. Bukan kekuatan. Anda bukan mampu. Matahari tidak boleh Anda katakan mampu untuk menyinari. Tak macam itu. Karena matahari itu tidak mempunyai keinginan. Boleh tak bila-bila matahari itu cakap, saya tak nak bersinar? Tak boleh. Yang boleh membuat matahari tak bersinar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari tidak mempunyai keinginan untuk tidak bersinar. Tak boleh. Karena itu kita tidak bisa untuk mengatakan matahari itu kuat untuk menyinari. Karena matahari tidak mempunyai keinginan. Dinding ini bisa untuk melihat. Tak bisa. Anda mengatakan bisa, itu salah. Karena dinding tidak mempunyai keinginan. Yang mempunyai keinginan, Allah. Kita mempunyai keinginan. Kekuatan Allah, kudrah Allah adalah sebuah sifat yang dengannya Allah boleh menciptakan dan membinasakan terpulang Allah nak atau tidak. Kalau Allah tak nak, Allah tak ciptakan. Kalau Allah nak, Allah ciptakan. Ala wifkil iradah, ini penting. Karena majoriti perbezaan pendapat antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah terpulang kepada mas'alatul iradah ini. Tidak akan bisa difahami mas'alatul iradah dan free will terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna kecuali dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Selain madhab ahli sunnah punya problem di dalam masalah free will ini. Benar, Suf? Mu'tazilah punya problem, Wahabi punya problem.
falasifah punya problem. Bila-bila kalau saya kesini lagi saya akan jelaskan apa problem-problem mereka itu terhadap masalah iradah. Apa problem Wahabi terhadap masalah iradah? Apa problem Mu'tazilah terhadap masalah iradah? Dan apa problem falasifah terhadap masalah iradah? Dan apa itu iradah? Iradah adalah sifatun yata'atta biha taksisul mungkin biba'di ma yajuzu alaihi. Iradah adalah sebuah sifat yang mana dengan sifat itu Allah boleh memilih dan mengkhususkan salah satu daripada mungkin yang 6 tadi itu ada dan tiada. Ukuran, sifat, tempat, waktu, dan arah. Allah memilih salah satu daripada macam-macam itu kepada perkara yang mungkin. Nawawi punya wujud, boleh Adam. Allah memilih wujud. Allah memilih ukurannya, ada ukuran macam ini. Allah memilih waktu di mana Anda lahir. Allah memilih tempat di mana Anda lahir. Allah memilih arah di mana Anda sekarang. Semua itu adalah perkara-perkara yang mungkin. Dari semua negara, Allah memilih Anda lahir di negara Malaysia. Boleh tak Allah nak melahirkan Anda di Zimbabwe? Boleh. Anda bukan cakap Melayu, cakap wewe. Anda boleh cakap bahasa Swahili. Anda boleh, kalau Anda lahir di mana namanya? Kalau Anda lahir di Somalia, Anda boleh gembala kambing Anda. Kalau Anda lahir di mana? Kalau Anda lahir di Amerika, nak jadi apa Anda? Kalau Anda lahir di Jepang, mungkin Anda jualan sushi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala negara mengkhususkan Anda lahir di. Dan ada potensi-potensi yang lain. Di Malaysia pun banyak. Lahir di mana Ustaz Nawawi? Lahir di mana? Hah? Kuda? Oh, Sabah. Anda lahir di Sabah. Kenapa di Sabah? Kenapa kok tak di Kuala Lumpur? Saya tak tahu Habib. Allah mentakdirkan saya lahir di Kuda, di Kuala Lumpur, di Sabah. Dari segala tempat Allah mentakdirkan Anda di satu tempat. Itu adalah pengkhususan. Dan pengkhususan itu Allah buat dengan sifatul iradah. Anda mungkin lahir di Sabah, mungkin lahir di KL, mungkin di Kelantan, mungkin di Kedah, mungkin di Kucing, mungkin di Labuan. Dari segala tempat itu Allah memilih di Sabah. Dan Allah memilih itu daripada sifat iradah. Wal ilm sifatun yankashifu bihal ma'lum ala ma huwa bihi. Ilm itu adalah sifat. Dengan sifat itu Allah mengetahui segala pengetahuan terhadap hakikatnya. Kalau kita ini tak mengetahui hakikat, kita ini hanya mengetahui perkara-perkara yang global. Kalau kita berjalan, kita tak tahu bagaimana cara untuk berjalan. Kita cuma tahu cara untuk berjalan saja. Tapi nanti lutut kena bergerak, nanti otot kena buat ini. Tak tahu kita kan? Kita tak tahu. Kita cuma tahu kita nak berjalan ke situ, kita mulai dari sini, selesai di situ, selesai masalah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengetahui sesuatu al hakikatnya. Ketika mengetahui manusia, ala hakikatnya. Ketika mengetahui pen, ada hakikatnya. Kita hanya tahu guna, Mas. Apa gunanya pen untuk tulis? Dari apa terbuat pen? Wallahu a'lam. Kita tak tahu hakikat dari benda. Kita hanya tahu sikit daripada benda. Karena itu kan perobatan setiap tahun semakin maju. Kenapa? Karena manusia setiap tahun akan semakin tahu. Apakah Allah setiap hari semakin tahu? Tidak. Allah dari Qadim sudah mengetahui segala hal ala hakikatihi. Ala hakikatihi. Dan terakhir adalah zat yang mempunyai iradah dan ilm dan kudrat, pasti dia adalah zat yang hidup. Apa itu hidup? Hidup adalah sifat yang mana kalau ada hidup, maka 3 sifat itu boleh ada di dalam zat tersebut. Tanpa adanya kehidupan, maka 3 sifat ini tak mungkin ada. Ada sifat saja, ahlan wa sahlan, sifat kudrat, macam itu.
Ada orang mati. Oh, orang mati ini punya kudrat, iradat dan hayah. Tak mungkin, itu namanya zombie. Jadi itu kan zombie kan macam itu kan. Dia mati tapi punya kudrat, dia boleh bunuh orang. Tak pernah tengok tren tubusan kah? Ada zombie, dia boleh tahu manusia, dia boleh gigit manusia, dia boleh bunuh manusia. Yang punya 3 ini tapi tak hidup, itu namanya zombie. Karena itu Allah Subhanahu wa taala punya 3 ini, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hayah. Dengan adanya hayah, 3 sifat ini boleh ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan selesainya 4 ini, maka ada yang tanya sebelum saya akhiri. Sudah 2 jam tuan-tuan, puan-puan. Tekak saya sudah nak keluar ini. Insya Allah kita teruskan esok setelah subuh, dan kita hatamkan juga esok setelah subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita berkah di dalam pengajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk memahami ilmu-ilmu akidah ini, agar kita tidak melenceng dalam akidah kita, dan semoga kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya agar boleh meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan daripada virus-virus yang ada, diberi kesehatan dan panjang umur dalam beribadah di dalam agama Allah dan di dalam memperpanjang umur kita untuk terus mendapatkan ridha Allah. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alna dhanban ila ghafartahu wa la syaqiyan ila as'atahu wa la dhaliman ila hadaitah wa la madluman ila nasartahu wa la hajatan min hawaijid dunya ila laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.